misteri dan ngejaga suspense-nya itu menurut gue itu jago banget sih. Gue suka banget sama actingnya Doni. Nah itu highlight banget Om Doni Damara. The only one karakter yang developmentnya bagus banget di situ tuh Doni. Om Doni, Om Dibio. Hai, gue Intan, Kiki. Kita di sini mau bahas review seriesnya Hitam. Itu adalah series tentang zombie. Judulnya Hitam. Tayang di Klik TV. Klik Film, Beb. Klik Film. Sorry. Jadi di series ini terdiri dari 4 episode. Yang dimana episode pertama itu judulnya adalah Masalah Datang. Nah di sini tuh dibuka dengan hilangnya Pak Rahmat ini, hilangnya Pak Rahmat ini. Nah si Doni Damara atau Pak Dubio ini menganggap bahwa si Pak Selamat ini, Pak Rahmat ini hilang karena di hutan karena dimangsa sama hewan buas. Iya betul. Nah di awal episode kita udah dibuka dengan relationship antara Tika dan Pak Dibio sebagai seorang ibu dan ayah dan anak yang gak akur sama sekali. Kalau semuanya ada hewan buas di desa ini, bukan warga yang diincar, tapi manusia-manusia yang gila jabatan. Termasuk bapakmu. Such a pity, yes. Jagoan, kecelakaan nih. Nah, di episode 2 itu dibuka dengan kecurigaan. Di sini kan Pak Rahmat ini hilang ya. Mereka menduganya dimangsa sama hewan buas. Jadi mereka warga-warga di situ mulai tuh membuat sebuah perangkap yang di hutan. Salah satu perangkapnya itu ada di belakang rumahnya si Pak Dabio ini. Akhirnya suatu ketika perangkapnya ini bunyi, ada yang ketangkep. Nah disinilah sebuah rahasia kebongkar. Ternyata bukan makhluk buas yang mulai ngebunuh warga-warga. Itu ternyata adalah sesosok zombie. Jangan-jangan hilangnya bapak saya itu bukan karena hewan, Pak. Abi, dekat sisan mau Bi? Ajo, bosek, coro sing wingi dhisik wae. Udah lapor polisi? Iblis kudu diobong. Ya, zombinya itu ternyata yang bikin kita semua shock adalah si Tika ini. Tika ini berubah menjadi zombie ketika dia lapar. Tapi sebenarnya buat perubahannya sendiri kita masih belum jelas ya dia. Karena kan kayak Tika itu kan pulang dari London, dia tuh sakit dulu gitu loh, demam. Jadi kayaknya dia ngebawa virus itu dari London, makanya dia berubah jadi zombie. Nah dia tuh kan berubah nih jadi zombie yang nggak tahu kapan dia berubahnya, tapi habis dia berubah dia balik lagi jadi manusia. It was like jadi eskalasi gitu. Ya? Jadi ya kayak werewolf. Ya. Jadi ada suatu waktu dia berubah lagi jadi manusia, tapi eskalasi makin dia sering makan human flesh, makin dia stay jadi zombie gitu. Nah sampai akhirnya di episode ketiga yang judulnya Keruh itu episode paling panjang. Dan di sini eskalasi banget ya, hampir seluruh entire episode itu tension banget. Orang-orang udah si Gilang yang sahabatnya si Tika atau anak angkatnya si Dabio ini mulai tahu kalau si Tika ini berubah jadi zombie. Terus Pak Dabio udah mulai ngebuat rumah dia ini menjadi tempat yang pas untuk memelihara zombie. Jadi dia kayak bangun semua rumahnya itu untuk memelihara Tika ini. Nah sampai akhirnya di ending episode ini temennya Tika yang anaknya Pak Rahmat si Retno tahu tentang kebenaran si Dabio ini menyimpan sesuatu di rumahnya dan dialah orang yang ngebunuh orang-orang yang hilang ini. Sampai akhirnya ending di episode 4. Episode 4 itu kebongkar semua tuh akhirnya. Judulnya Hitam Legam. Yang ini semua warga akhirnya tahu kalau si Dabio ini yang nangkep orang-orang untuk dibunuh, untuk dikasih makan ke Tika. Nah si Tika ini akhirnya ditangkap sama warga-warga dan
hampir dieksekusi gitu, pengen dibakar. Kalau untuk masalah zombinya sendiri, cerita zombinya sendiri gimana menurut lo? Menariknya awalnya sih gue pikir ini anak kayaknya si Tika ya kena DID deh. DID itu apa sih? Kepribadian ganda. Kepribadian ganda. Dissociative Identity Disorder. Karena kan sainsnya itu kejadiannya udah berlangsung nih terornya. Tapi pas besoknya si Tika ini kayak nggak inget apa-apa, dia tuh nggak inget apa yang terjadi. Malah dia nuduh yang bunuh itu ayahnya sendiri. Iya betul. Terus makanya kita ngira ini orang kepribadian ganda nih kayaknya. Tapi waktu itu kita pas nonton chit-chat, Intan bilang ini lebih mirip kayak werewolf ya. Iya, dia perubahan. Dia ada perubahan. siklusnya, dia berubah jadi zombie, balik lagi ke manusia. Awalnya tuh kita curiga karena dia nggak pernah makan sama sekali si Tika ini. Kalau makan makanan kayak bakso nasi gitu, dia nggak muntah. Jadi kayak awalnya udah wah ini jangan-jangan Tika nih zombinya gitu. Nah yang menurut gue yang paling highlight banget di series ini adalah aktingnya Doni Damara. Itu gila sih. Eskalasinya dia dari episode 1 sampai episode 4 yang dimana akhirnya kejiwaan dia juga terganggu. Dia bunuhin orang, motong-motong mayat itu untuk dikasih makan anaknya udah jadi zombie. Itu makin lama eskalasi dia jadi gila atau insane gitu udah kelihatan banget, dan aktingnya Doni Damara keren banget sih. Keren banget. Cuman ada yang masih ngeganjel gitu di gue gitu. Kayak gue masih kepikiran ini sistem si virus ini nyerang manusia itu kayak gimana gitu. Karena kan posisinya di awal itu si Tika itu berubah kayak yang tadi gue bilang, dia berubah nih jadi zombie, habis itu dia jadi manusia lagi, terus habis itu dia jadi zombie lagi, terus pas ke pertengahan series mulai ke ending dia tuh nggak berubah lagi gitu loh, jadi manusia, dia stay jadi zombie. Tapi di ending itu ada karakter yang dia gigit orang, terus habis gitu pas abis dia digigit tuh dia si orang itu langsung kayak berubah gitu loh. Jadi nggak ada momen inkubasinya dulu loh, ngerti gak? Iya. Kalau Tika kan ada. Iya, sementara si Tikanya ini udah gigit banyak orang ya, kayak si Pak Rahmat di awal. Tapi Pak Rahmat ini nggak berubah jadi zombie. Rahmat kan? Pak Rahmat ya. Pak Rahmat ini nggak berubah jadi zombie. Jadi kayak betul. rules-nya zombie di film ini nih masih kalau bagi kita sih kurang sih. jelas Gak ya. jelas. Apalagi yang temennya si Tika, yang di Inggris itu bilang di ending nggak ada yang berubah jadi zombie. Jadi kan mungkin cuma Tika doang yang berubah jadi zombie. Apa yang membuat si Tika ini spesial sehingga menjadi zombie? Atau sebenarnya virusnya bukan yang dari London, dia ganti virusnya dari mana gitu. Iya gak sih, kayak Gua masih bingung gitu. Kayaknya sih ada season 2 ya, karena kita udah dikasih planting di ending. Terus sama yang ganggu gue sih sebenarnya endingnya si Retno ini, yang warga nggak pada kaget apa yang mana? Iya, Retno tahu kalau si Tika berubah jadi zombie itu nggak ada reaksi apa-apa awalnya di episode 3 ending itu. Dia ngelihat si Dabio ngasih makan si Tika, terus Retno-nya nggak punya reaksi apa-apa, terus dia pergi ngelapor ke warga. Nah, udah huru-hara nih, si Dabio ditangkap dan segala macam, si Tika dikurung. Akhirnya di sini baru si Retno sama Tika ada momen berdua yang mereka ada flashback kalau mereka ini berteman dekat. Dan itu momennya itu udah lewat. Kita penonton udah khawatir dengan si Tika dan Dabio ditangkap. Jadi momen yang si Tika dan Retno ini udah nggak berasa lagi ketika mereka dikasih scene berdua. Menurut gue sih kurang dapet ya, nggak cocok penempatannya menurut gue. Sama mungkin si Gilang ya di ending. What the point? I mean, why? Gilang itu siapa? Si Gilang itu polisi, temannya si Tika dan Retno. Awalnya dia itu tahu kalau Tika ini zombie dan mencoba menyembunyikannya karena relationship mereka berdua yang emang si Gilang ini udah diangkat anak sama Dabio. Jadi dia mencoba melindungi mereka. Awalnya episode 2, 3 itu ada ya si Gilang ini perannya. Sampai di ending itu tiba-tiba si Gilang ngejar Retno, Gilang pingsan, udah selesai. Ngapain menurut gue? Terus di ending dia bangun, bingung, udah abis itu what the point menurut gue. Gilang karakter yang padahal kita udah banget juga gitu gak sih? Kita udah rooting tuh sama dia kayak kayaknya Gilang bakal melakukan sesuatu nih. Karena dia kan untuk polisi menyelidiki juga ya. apa yang menyebabkan Tika bisa jadi zombie dan segala macam. Tapi di ending ternyata turn off banget. Betul.
Tapi so far cerita ini kalau kita bahas tentang zombie dan misterinya ini bagus banget sih menurut gue. Point of view yang mereka ambil ini gitu ya? Iya, point of view yang mereka ambil ini menarik banget menurut gue. Soalnya zombinya cuma satu dan mereka ada di desa yang sangat terpencil banget, yang dikelilingi sama hutan, dan point of view-nya itu yang klinik gitu loh. Iya, dan mereka tuh ada yang hilang, dibilang ditangkap sama jin lah. Si Tika jadi zombie, mereka nggak khawatir, malah itu bilang kayak setan lah apa gitu. Jadi pas Tika muncul dengan wajahnya dia yang udah kayak zombie banget gitu, udah kayak zombie, kayak apa sih, setan. Mereka tuh nggak kaget gitu loh. Mereka nyangkanya Tika ini demit yang emang udah diapa-apain sama bapaknya gitu. Jadinya kayak not surprising at all buat mereka, ya nggak sih? Itu momen warga-warganya kaget sama Tika itu nggak ada. Mereka malah kaget dengan pembunuhan yang dilakukan sama Dabio. Karena dari awal sebenarnya kan udah di-planting ya. Iya. Warga di sana itu sangat percaya sama hal-hal kayak gitu. Kayak waktu hilangnya Rahmat dianggapnya ya diambil buat mau nyari wangsit, habis gitu dihilang gitu. Terus istrinya si Dabio, ibunya itu kan ada ibu-ibu tuh yang ngegosip sama si Gilang. Dia juga ngarahin kalau misalnya ibunya ini matinya itu karena hal-hal kayak gitu. Jadi makanya nggak ada surprising at all pas si Tika ini muncul di hadapan mereka yang rupanya tuh udah kayak zombie gitu. Bagian situnya sih mungkin dia mau ngerelatin ke masyarakat lokal banget sih. Iya, ini benar-benar taste-nya walaupun zombie, taste-nya tuh Indonesia banget. Setuju. Iya. Overall itu sih menurut gue wajib banget untuk ditonton, karena ini menurut gue film zombie pertama Indonesia yang worth it untuk ditonton. Gue ada satu sih yang gue sayangin banget nggak ada di situ. Apa? Ada mungkin ya. Ini masalah hubungan si Tika sama Pak Dibio ini kayak nggak akur kan. Iya. Tapi tuh nggak dikasih momen yang intim banget. Apa sih yang nyebabin mereka nggak akur? Ada satu scene doang tuh yang dikasih. Jadi mereka mau foto bareng keluarga. Ibunya kayak batuk-batuk gitu. Terus si Pak Dibio cuma kayak udah kamu diem dulu, bisa nggak sih kita foto dulu. Nah dari situ si Tika kayak nggak suka gitu sama bapaknya. Abis gitu yaudah. Oh ya, reason si Tika untuk nggak sejahat itu sama bokapnya, hubungannya sampai sedingin itu nggak kuat ya, nggak kuat. Dan momen mereka berdua sebagai anak dan ayah itu juga nggak ada sih satu momen kayak penting, mungkin bondingnya karena kan kita kayak di Bio ini kan bapak yang kayak rela ngelakuin apa aja buat anaknya ya, sampai dia rela buat ngebunuh loh buat anaknya, tapi nggak dikasih momen mereka deketnya atau awalnya mereka hubungannya kayak gimana terus jadi hancur terus itu kayak nggak dibuat dengan lebih dramatis gitu. Ada tapi nggak dramatis gitu. Iya. Kalau reason si Dabio untuk melakukan semua hal itu untuk anaknya jelas ya, iya, itu anaknya. Tapi dia, reasonnya untuk Tika yang benci ayahnya itu kurang kuat sih. Betul. Kalau kalian udah nonton video klipnya si Lati itu yang nyanyi itu, yang si cewek itu, nah itu tuh si Sarah Fajira. Di sini dia berperan sebagai Tika yang akhirnya leading tuh dia jadi zombie. Menurut gue acting dia ya not bad, bagus sih untuk buat dia yang jadi zombinya juga bagus. Mungkin kalau untuk relationship dia sama si Doni Damaranya nggak, kurang dapet sih emang. Tapi untuk ini acting debut dia menurut gue lumayan sih. Lumayan. Skor filmnya gue 8. Gue 7/10 lah kalau gue. Sayang di poin-poin itu sih. Iya, tapi kalau untuk misteri dan ngejaga suspense-nya itu menurut gue itu jago banget sih. Gue suka banget sama actingnya Doni. Nah itu highlight banget Om Doni Damara. The only one karakter yang developmentnya bagus banget di situ tuh Doni. Om Dabio. Mungkin review kita segitu dulu ya. Oke. Nextnya mungkin kita bakal bahas film atau TV series yang lain. Gue Intan, Kiki. Bye bye.